Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridhoillah wa li syafaati Rasulillah wa li karamati Siti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa li ma'unati masyayikhina wa li jawatil masul wa sanahajatina hajati ahlina wa talamidina wa awanina wa jama'atina wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fid dini wa dunya wal akhirah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa jaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innaka antal alimul alim. Innaka antal alimul khabir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberi banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya nikmat iman dan Islam, nikmat sehat, nikmat ada kesempatan yang semoga dengan nikmat-nikmat tersebut kita selalu tambah bisa mensyukurinya, sehingga dengan bersyukur kita akan selalu ditambah segala kenikmatan yang sudah Allah berikan. Dan juga semoga pada hari ini kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah umurnya, berkah hidupnya, berkah keluarganya, berkah usahanya, dan semoga berkah rezekinya, diberikan rezeki yang banyak, rezeki yang melimpah, rezeki yang barokah, rezeki yang bisa membawa kita beribadah kepada Allah dan selalu membawa keistiqomahan kita dalam hal kebaikan. Amin. Pada kesempatan kali ini, marilah kita bersama-sama mencoba sedikit merenung atau mengintrospeksi diri sendiri, atau kita mencoba menganalisis semua keadaan yang ada, yang pernah kita lihat. Salah satunya di sini mau saya sampaikan. Kadang manusia, tua muda, laki-laki perempuan, sudah menjalankan, sudah mengamalkan sesuatu perbuatan yang secara umum dilihat itu sama. Contoh, siapapun pasti pernah melakukan atau sedang melakukan
atau nantinya akan melakukan yang namanya thalabul ilmi. Sama-sama thalabul ilmi, sama-sama satu madrasah, satu TPQ, satu pondok pesantren, sama-sama diajarin oleh guru juga yang sama, sama-sama mengkaji atau mempelajari ilmu yang sama, tapi pada akhirnya dalam hasil bisa berbeda. Begitu juga sama-sama kerja di proyek, bawa batu sama, membawa bata merah sama, membikin adukan juga sama, bikin bekisting juga sama, tapi pada akhirnya hasilnya bisa berbeda. Kita mungkin pernah sama-sama bersilaturahim, kita pernah bersama-sama menjalankan amaliyah seperti amaliyah yang sudah kita jalankan seperti tahlilan. Kalau imamnya baca Fatihah, makmum juga ikut baca Fatihah. Imam baca suratul Ikhlas, makmum juga ikut, dan seterusnya. Kita sama-sama manakiban, kita sama-sama rotiban, kita sama-sama sintuduror, al-barzanji dan sebagainya. Tapi hasil dari semua amaliyah yang sudah saya sebutkan, walaupun jalannya sama, keadaannya sama, waktunya sama, nanti hasilnya bisa berbeda. Kenapa bisa begitu? Kenapa kok bisa berbeda? Kalau dibilang sholat sama-sama sholat, kalau dibilang ngaji sama-sama ngaji, kalau dibilang kerja sama-sama kerja. Kenapa? Ini yang perlu kita cermati. Ini perlu kita dalami, perlu kita gali, agar kembali lagi hidup kita semakin hari, semakin minggu, semakin bulan itu bisa menjadi lebih baik. Dan untuk agar kita dalam beramaliyah nantinya tidak ada kecewa atau tidak ada ketun atau tidak ada penyesalan, agar kita kalau beramal, kalau dibayar juga bayarannya ada, kalau diganjar juga ganjarannya bisa wujud. Yang pertama, kita harus menata, kita harus memulai dengan yang namanya niat. Sebab Nabi kita, Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amal, semua perbuatan manusia tergantung dari niatnya. Maka dari itu tadi saya bilang, bisa kita sama-sama ngaji, hasilnya beda. Kita sama-sama kerja, hasilnya bisa beda. Kita sama-sama silaturahim, hasilnya bisa beda. Sebab perbedaan dari niat itu sendiri.
Dan untuk babagan niat, kalau dibilang niat, wah itu mudah. Niat itu kecil, niat itu sepele. Tapi mari kita coba koreksi diri kita. Sudah berapa banyak amal yang kita jalankan? Terus sudah berapa persen yang sudah kita niati? Makanya mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada kesempatan, mumpung kita masih diberi umur yang semoga panjang dan barokah. Penyesalan tidak penting, yang penting ke depan. Masa lalu biarlah berlalu, yang penting ke depan. Mulai sekarang, apabila kita kepingin semua perbuatan kita kecil besar, lama atau cepat, insya Allah bisa menghasilkan apa yang kita lakukan. Yaitu pertama harus dengan niat yang benar. Terus babagan niat jangan disalahartikan. Di masyarakat kita, di masyarakat umum, banyak orang yang bilang, yang penting kita sudah niat katanya, nggak mengamalkan nggak apa-apa. Itu sangat salah. Salah. Karena yang disebut niat, menurut agama kita, agama Islam tercinta ini, yaitu sesuatu yang dibarengkan atau bersamaan dengan perbuatan. Jadi suatu kerentek atau satu keniatan yang bersamaan dengan perbuatan. Jadi tidak bisa kita bilang saya mau sholat itu sudah disebut niat. Itu gak bisa, karena dia tidak membarengkan dengan sholat. Dan seterusnya, kenapa? Tadi saya tekankan kita harus dengan amaliyah, dengan niat-niat yang baik, agar kita bisa juga menghasilkan dari kebaikan atau dari amaliyah tersebut. Sebab kita diingatkan oleh hadis Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW bersabda, kam min amalin yutasawwaru min amalid dunya thumma yasfiru min amalil akhirah bi husnin niyati. Kam min amalin yutasawwaru min amalil akhirah thumma yasiru min amalid dunya bi su'in niyati. Yang pertama, kita diingatkan kam min amalin yutasawwaru min amalid dunya, banyak perbuatan-perbuatan amaliyah-amaliyah manusia yang menyerupai amaliyah-amaliyah dunia. Contohnya, kita kerja manjat pohon kelapa, deres, itu namanya amaliyah dunia. Kita kerja bawa gelondong, itu yang deres, itu juga amaliyah dunia, sama dengan deres. Atau kita pergi ke ladang, pergi nang sawah, nang alas, mensangkul, macul, membersihkan kebun, itu juga amaliyah dunia. Atau kita pagi-pagi sudah pergi berangkat ke proyek, ngaduk, bawa batu, bata merah, pasir dan sebagainya, itu juga amaliyah dunia, dan masih banyak lagi. Namun kata Nabi besar kita Muhammad SAW, amal-amal dunia tersebut itu bisa menjadi amal akhirat, summa yasfiru min amalil akhirah, bisa menjadi amal akhirat. Walhasil orang tersebut kalau dia kerja
juga akan memanennya. Kalau dia kerja dengan upah juga akan diupah, akan digaji, akan dibayar. Tapi dia juga akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena termasuk amaliyah akhir. Kenapa bisa seperti itu? Karena disebutkan bi husnin niyati, sebab bagusnya niatnya orang tersebut. Maka dari itu beruntunglah orang-orang yang dalam kesehariannya selalu menyempatkan tenaganya, pikirannya, waktunya untuk bekerja, untuk mencari nafkah, mencari rezeki, untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, kebutuhan keluarganya, kebutuhan anak-anaknya, untuk beribadah kepada Allah dengan jalan, yaitu mau berangkat kerja, niat yang baik, niat untuk beribadah kepada Allah, agar kita, keluarga kita, anak-anak kita selalu dilindungi, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga sebaliknya, kata Nabi, man kam min amalin yutasawwaru min amalil akhirah summa yasiru min amalid dunya bisu'in niyati. Kita jangan bangga dengan ibadah kita. Kita jangan bangga dengan kebiasaan baik kita. Yang harus kita pertahankan adalah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam kenyataannya Nabi tidak akan pernah berbohong kepada kita. Nabi tidak pernah gabrul, itu bahasa Jawanya. Jelas apa yang dikatakan itu benar. Bahwa amaliyah manusia yang berbentuk amaliyah akhirat, seperti sholat, sedekah, ngaji, silaturahim, banyak lagi. Itu kata Nabi, summa yasiru min amali dunya, bisa cuman menjadi amaliyah dunia. Maksudnya kalau sholat dia cuman menjalankan seperti teman-teman yang lain. Paling untungnya kalau ada yang lihat, ada yang menyanjung. Untungnya kalau ada yang lihat, dia dibilang, wah ini anak yang soleh, ini udah bagus, ini sholat terus tiap hari. Terus kalau sedekah yang disebut amal dunia, dia cuman berkurang rezekinya atau uangnya dari 1.000, 2.000, 5.000 sampai ratusan ribu. Ya beruntung lagi kalau yang meminta sedekah itu mencatat, apalagi ada kwitansinya, itu beruntung. Beruntung lagi kalau ada yang lihat, wah ini ahli sedekah ini udah bagus, ya. Ini orang-orang yang bagus. Ya. Terus kalau dia rutinan, seperti banyak kegiatan yang bentuknya akhirat, seperti tahlilan, mujadahan, manakiban, rotiban, dan sebagainya. Tapi ingat, kita harus berhati-hati, karena amaliyah-amaliyah tersebut bisa cuman jadi amaliyah dunia. Maksudnya paling minim, sedikit banget kita cuman dapat capai. Kita cuman dapat sanjungan yang tidak menghasilkan apapun. Kita cuman dapat nama, wah dia itu baik, wah dia itu semangat, wah dia itu sudah bagus. Itu nggak ada untungnya. Karena kata Nabi, sumayasiru min amali dunya, cuman menjadi amal-amal dunia. Nggak ada ganjaran, nggak ada harapan nanti di akhirat. Kenapa? Karena kata Nabi, bisu'in niyati, sebab buruknya dari niat amaliyah tersebut. Maka dari itu, marilah kita kembali lagi introspeksi diri.
Jangan suka menghakimi orang lain. Jangan suka mengintrospeksi orang lain. Tapi introspeksilah diri sendiri. Kita babakan niat saja. Sebenarnya Islam itu sudah sangat eman dengan kita. Sudah sangat sayang sama kita. Ya tadi saya bilang bisa saja cuman kerja proyek itu duitnya dapat, ganjarannya dapat. Itu karena bagusnya niat. Ini cuman ada di agama Islam, agama kita. Maka dari itu yang pertama kita harus bersyukur sudah bisa diberi petunjuk, meyakini, memegang agama yang paling bagus itu agama Islam. Tapi yang kedua, kita karena Islam harus mengikuti, harus patuh kepada semua aturan-aturan Islam agar kita semua bisa benar-benar hidup dalam Islam, keselamatan dalam Islam, kebahagiaan juga dalam Islam. Maka dari itu, untuk yang kali ini kita tidak usah ngomong panjang lebar atau yang muluk-muluk. Dari yang kecil dulu kita benerin. Ya contohnya itu tadi niat. Ya. Kita mau ngapapun yang penting bukan maksiat. Yang penting bukan mau nyolong. Yang penting bukan mau judi dan sebagainya. Maksiat itu insya Allah pemirsa itu lebih paham. Kita harus niat yang benar. Kita harus niat yang baik. Kita harus niat lillahi ta'ala. Ini berarti kalau bisa kita berpikir sejenak, berarti banyak amaliyah-amaliyah kita yang maaf saja belum tentu menghasilkan apa yang sudah kita jalankan. Karena mungkin kekurangan dari niat itu sendiri. Dan sebelum video ini ditutup, ada syair atau pengingat pentingnya niat. Dan insya Allah ya kita bersama-sama nanti membaca sholawat. Dengan sholawat semoga kita hidup di dunia selalu diberi keberkahan dan di akhirat diberi syafaat oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah, ngrungokke YouTube pengajian. Muga Allah buka ngagalan pikiran, sabanjure bisa nampa ing selamat saking warna-warna gangguan. Moga Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi salatan daimatan bidawami mulkilahi. Bismillah, ngrungokke YouTube pengajian. Muga Allah buka ngagalan pikiran, sabanjure bisa nampa ing wulangan. Selamat saking warna-warna gangguan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi salatan daimatan bidawami mulkilahi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.